lagi di podcast Sanius Matekan. Obrolan edukasi membangun karakter bersama saya di sini Lorenzi Dinayanti. Saya Skolastika Revinda. Nah, di sini kita bakal berbincang-bincang, sharing dan juga berbagi pengalaman. Tentunya udah ada narasumbernya loh. Kalian tahu nggak sih narasumbernya siapa? Tahu nggak? Siapa ya? Nah, narasumber kali ini itu ada kakak alumni dari angkatan 2017. Halo sahabat Sanius, saya Endro Simamora, alumni Santo Yusuf tahun angkatan 2017. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi sharing-sharingnya yuk. Oke, Nah, boleh nggak sih Kak di-spill sedikit pengalaman waktu di sekolah tuh ada hal menarik atau yang bikin dag dikduk atau nggak yang nggak terlupakan gitu selama di Santo Yusuf tuh apa? Ada sih pengalaman-pengalaman yang menarik dan dakdikduk. Contohnya seperti dakdikduknya seperti pernah buat kesalahan di sini terus dipanggil orang tua, itu sih yang paling dakdikduk menurut saya. Terus yang menariknya itu guru-guru Sanius sih, yang sebenarnya menurut saya tuh guru-guru Sanius tuh menarik menurut saya. Karena guru-guru Sanius ini tuh orangnya tuh galak dalam artian tanda kutip ya, maksudnya galaknya tuh Membangun gitu ya? Iya, membangun, tegas juga jadinya buat kita. Nah, jadi buat sahabat Sanius ini kalau misalnya dimarahin atau ditegur sama guru dari Sanius ini, jangan sampai kaliannya dibawa kesel ya. Soalnya karena marahnya guru itu ada artinya. Jadi jangan sampai kalian itu menjadi kayak kesel gitu ke gurunya, jangan. Nah, kalau ciri khas atau keunggulannya SMP Santo Yusuf menurut kakak tuh apa sih? Kalau menurut saya keunggulannya dari Santo Yusuf yang terkenal di luar itu, kita tuh Santo Yusufnya terkenal dengan keseniannya. Karena kesenian dari Santo Yusuf, dari didikannya Pak Dedi itu wow banget ya. Kita lihat di sini kan sudah ada piala dan piagamnya ini. Kita lihat ini FLS 2N. Kita sampai tingkat nasional, itu keunggulan yang dikenal oleh masyarakat sekitar Santo Yusufnya itu dengan keseniannya. Nah, buat nextnya boleh dong Kak di-spill juga cerita pengalamannya nih waktu tes kepolisian. Susah nggak sih dari mulai tahapan pertama sampai akhir gitu Kak? Siapa tahu sahabat Sanius ada yang berminat jadi polisi atau polwan. Boleh Kak? Kalau menurut saya sih ya susah dibilang enggak juga dibilang susah. Ya gimana ya, susah-susah gampang lah. Intinya tuh ketika kita lagi proses itu tidak boleh protes. Pokoknya nikmatin proses yang prosesnya kita nikmatin, kita jalanin. Terus jangan lupa juga dengan proses itu kita selalu tiap mau tes kita selalu minta doa orang tua, karena usaha itu kalau tanpa doa orang tua itu menurut saya enggak sih, susah juga buat suksesnya. Nah, menurut kakak nih, jadi polisi itu emang cita-cita kakak dari kecil atau gimana nih Kak? Kalau jadi polisi itu menurut saya cita-cita emang dari kecil. Soalnya kalau menurut saya itu jadi PNS itu adalah jalan ninjaku ya, menurut saya ya. Karena buat ngebahagiaan orang tua, perasaannya itu jadi campur aduk senang terharu bahagia gitu kalau saya udah jadi ya. Itu tuh menurut saya sebuah kebanggaan buat orang tua. Jadi orang tua juga bisa cerita-cerita ke orang lain kalau anaknya sukses. Karena kalau menurut saya tuh menurut saya khususnya orang-orang Batak ya, kalau menurut saya tuh kekayaan itu nggak penting. Yang penting itu adalah anaknya sukses. Percuma kaya kalau anaknya nggak sukses, itu orang tuanya nggak berhasil sih. Kalau menurut orang Batak, versi Batak ya. Iya sih. Perasaan kakak nih waktu diterima jadi bagian dari kepolisian tuh gimana nih perasaan kakak? Kalau menurut saya sih, perasaan saya tuh pertama-tama jadi polisi saya benar-benar gak nyangka ya. Karena gak nyangkanya itu kenapa ya? Di umur saya sekarang ini 18 menjelang 19 tahun ini, sebenarnya kalau menurut sahabat Sanius ini umur-umur segini tuh ngapain sih? Kalau menurut saya sih nongkrong sana sini ya kan. Biasanya teman. Terus
yang saya nggak nyangkanya itu lah orang lain pada nongkrong, kok saya tugas negara ya, maksudnya nggak nyangka aja gitu udah sampai segininya ya, bisa dibilang emang benar-benar saya polisi muda ya, termasuknya ya polisi paling muda sih saya di Polres Kuningan ya, saya dinas di Polres Kuningan, saya paling muda, dan benar-benar ini mujizat Tuhan, tidak ada yang tahu, saya juga nggak nyangka ini bisa jadi polisi. Itu sih yang saya rasain ketika pertama jadi polisi, nggak nyangka banget. Wih, berarti keren banget ya, bisa dicontoh tuh sahabat Sanius. Nah, boleh dong Kak dikasih motivasinya nih buat sahabat Sanius ke depannya tuh gimana? Buat sahabat Sanius yang nonton ini, saya bilang dan titip pesan, bercita-citalah setinggi mungkin, karena bercita-cita itu gratis, tidak bayar bro, apalagi masuk polisi ini gratis ya menurut saya. Terus jangan pernah minder jadi orang, jadi diri sendiri, karena kunci sukses itu ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Ya, jadi buat kalian kalau misalnya dengar ocehan orang lain itu jangan didengar, karena kalau menurut saya itu ocehan itu seperti mereka melempar batu ke kita. Jadi ketika mereka melempar batu ke kita, kita kumpulin batunya, terus kita bangun jadi rumah, biar mereka menikmati rumah kita. Widih, keren banget gak sih motivasinya? Quotes of the day ya. Iya. Jadi buat sahabat Sanius di rumah yang mau jadi polisi atau polwan, nih tugas-tugasnya yang ada tunggakan nih, selesai. Iya, diselesain, mau kenaikan kelas juga kan? Iya bener sih, kalau menurut saya ya, soalnya nilai-nilai itu penting loh, soalnya dilihat nanti dari nilai juga waktu mau daftar polisi itu dilihat dari rapot SD, SMP, SMA, ijazah SD, SMP, SMA. Makanya di sini belajar dengan rajin. Buat sahabat-sahabat Sanius jangan males-malesan, tetap rajin. Semoga kalian sukses ke depannya. Amin. Amin. Mungkin terakhir Kak ada pesan gak nih buat teman-teman Kakak yang udah alumni juga atau dari sahabat Sanius yang Kakak kenal? Oke, buat sahabat-sahabat Sanius angkatan saya waktu itu yang kelasnya 8C, termasuk buat OT dan kawan-kawan ya, karena di situ itu pengalaman yang tidak terlupakan ya, itu di secret, tidak boleh ada yang tahu, itu YTTA lah yang tahu-tahu aja. Yaitu buat sahabat-sahabat Sanius kelas 8C dan kelas 9B 9C, saya 9C wali kelas Bu Feni. Itu saya titip pesan buat kalian, sukses terus, semoga sehat selalu, mungkin kita bisa reunian kapan-kapan. Widih. Oke sahabat Sanius, segini dulu podcast kali ini. Semoga podcast yang disampaikan oleh Kak Andrew bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi kalian semua. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita tunggu inspirator-inspirator berikutnya di podcast Sanius Matekan. Obrolan edukasi membangun karakter. Saya Dina, saya Revina, kita pamit undur diri.